warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Oh ya, kabarnya gimana? Baik? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pertemuan yang kedua dengan materi yang berbeda tentunya. Oke, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Mutfina Amira hadir? Hadir. Hadir. Alika Zen Aprilia? Hadir. Afika Ramadana? Hadir. Afita Ramadhani? Hadir. Mainanda Cahyani? Hadir. Aina Talita Zahra? Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Sehat semua kan? Sehat. Sehat. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan kita mempelajari ketentuan sholat bagi orang sakit ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui tata cara sholat bagi orang sakit dan kita dapat mendapatkan hikmahnya dan kita bisa mempraktekannya ketika nanti kita sakit ya. Orang sakit itu masih harus tetap sholat loh. Nanti lagi sakit nggak sholat itu nggak boleh, harus tetap sholat. Nah, langkah-langkah pembelajaran pada hari ini tentunya pertama Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu, lalu nanti Ibu akan mempraktekannya di mana tata cara sholat bagi orang sakit dan nanti kalian mempraktekannya satu-satu ya. Jadi ada nilai plusnya. Nilai. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah video yaitu tata cara sholat bagi orang sakit. Kalian udah tahu belum nih? Gimana tata caranya? Ada yang tahu nggak? Nggak ya? Belum tahu ya? Oke, Ibu akan memperlihatkan sebuah video ya. Tentunya. Bentar. Sabar. Yuk, kita lihat video dulu. Sini, kumpul sini. Lewat sini. No, lewat sini. Ya, sabar. Situ. Sholat seluruhnya dengan seluruhnya sambil duduk karena ini pasien ini nggak bisa sujud. Sakit. Bisa berdiri dan bisa gini. Maka seluruhnya dalam keadaan sambil duduk. Dan kita anggap misalnya ini ke sana itu sudah kiblat. Kalau nanti sebenarnya kalau memungkinkan menghadap kiblat kan wajib menghadap kiblat. Kalau pasiennya bisa geser atau kemudian benci digeser kan kita langsung sholat. Tapi sebelumnya kan menghadap ke arah kiblat, kemudian benchnya bisa digeser sehingga dia bisa menghadap kiblat. Itu harus dilakukan. Jika kita asumsi sana itu sudah kiblat, kita Sholat sambil duduk. Diulangi. Baik. Sambil duduk ya tuh. Allahu Akbar. Baca suratan. Terus ruku, membungkuk, agak membungkuk. Perhatikan nanti kita praktik satu-satu. Terus sujudnya kayak gitu kalau orang sambil duduk sholatnya.
ini dengan isyarat kepala terlentang, berbaring tidak bisa namanya. isyarat dengan badan, maka nanti isyaratnya kalau memungkinkan isyarat kepala. Nanti begini begitu dan gerak ya bisa tangannya lah, cuma geraknya gerak kepala saja. Ayo perhatikan. Kita agak keras sedikit pemotretan akuat. Tuh, dengan isyarat kepala. Dengan cara isyarat kepala ya. Selanjutnya terlentang nih, terlentang kayak gini saya prakteknya. Terlentang dan ini dengan asumsi sana sudah menghadap kiblat. Ada soalnya wajib menghadap kiblat. Kita memungkinkan. Ayo perhatikan. Tuh kepalanya. Nih. Sujud. Terlentang. Nah, seperti itu ya pokoknya videonya. Nanti kita bahas lagi. Yuk, duduk di tempat selanjutnya. Ayo muter, nggak boleh melompat meja. No. Oke, selanjutnya gimana tadi setelah lihat video? Sudah terbayang-bayang gimana gerakan sholat bagi orang sakit? Udah kebayang belum? Sedikit-sedikit kebayang ya. Nah, oke. Ibu di sini akan menjelaskan tentang materi ketentuan sholat bagi orang sakit. Yuk, dibuka catatannya. Diperlihatkan. Jadi, orang yang sakit itu tentunya, perhatikan ya, tentunya harus tetap melaksanakan ibadah sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi sholat 5 waktu ini dalam keadaan apapun kita harus tetap sholat. Dalam keadaan sakit maupun tidak sakit kita harus wajib untuk melaksanakan ibadah sholat fardu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan keringanan dan kemudahan dalam mengerjakan sholat. Ada firman Allah dalam surat At-Takabur. Ada yang bisa membacakan? Ayo, ada yang bisa membacakan nggak? Nggak, Mutfina bisa nggak nih? Yuk, coba baca. Wa'uttaku Allaha ma'astata'tum. Artinya? Artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Takabur ayat 16. Ya, jadi di sini di surat At-Takabur itu Allah memerintahkan kepada manusia agar kita selalu bertakwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupannya kita. Jadi kesanggupannya kita itu apa? Bisa lagi sakit terus mau sholat itu harus tetap sholat, sanggupnya dengan cara seperti apa? Oke, kita akan masuk ke dalam tata cara sholat bagi orang sakit di sebaliknya. Nah, tata cara sholat bagi orang sakit ini ada beberapa cara. Yang pertama apa itu? Sholat dengan cara duduk. Iya, good. Sholat dengan cara duduk. Bagi orang yang tidak sanggup mengerjakan sholat sambil berdiri, boleh melaksanakan sholatnya dengan duduk. Nah, tata cara sholat sambil duduk ini bagaimana? Tetap bacaannya itu tetap, tapi posisinya kita dalam keadaan duduk. Nah, itu yang pertama yaitu
tentunya menghadap kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram, membaca iftitah, surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Nah, pada posisi ruku kita itu badan kita itu agak membungkuk sedikit. Terus sampai Allah liman hamidan, i'tidalnya tetap, dan sujudnya itu agak membungkuknya lebih rendah daripada ruku. Nah, sudah seperti itu, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan tasyahud akhirnya seperti sholat biasanya. Mengucapkan salam itu menolehkannya kemana dulu? Ke kanan atau ke kiri? Kemana? Ke kanan dulu, baru ke kiri. Nah, yang kedua yaitu sholat dengan cara berbaring. Nah, dengan cara berbaring ini posisi tubuh kita itu agak miring ke kanan dan menghadap ke kiblat. Kepalanya berada di sebelah utara dan kakinya di sebelah selatan. Posisi tangannya bersedekah. Gerakan sholat dilakukan dengan isyarat menganggukkan kepala dan kedipan mata. Apabila tidak mampu dikerjakan, maka cukup dengan isyarat hati. Nah, yang terakhir dengan cara apa? Terlentang. Kayak tidur itu. Posisi badannya, telapak kakinya menghadap ke arah kiblat, dan jika mampu diberikan bantal agar mukanya itu menghadap ke kiblat. Gerakan sholatnya dilakukan dengan isyarat seperti menganggukkan kepala, kedipan mata, dan isyarat hati. Bacaan sholat itu dilafalkan seperti biasanya. Bacaan-bacaannya itu tidak ada yang tergantikan, hanya caranya saja yang berbeda. Ada yang sambil duduk, berbaring, dan terlentang. Ada 3. Nah, jadi Allah itu memberikan kemudahan kepada kita. Nanti kalian sakit, lagi sakit nggak sholat, nggak boleh kayak gitu, tetap harus melaksanakan sholat. Kan kemarin sudah belajar tayamum tuh, jadi lagi sakit nggak bisa kemana-mana, bisa nih sholat di tempat tidur, tayamum di tempat tidur bisa, sholat di tempat tidur bisa dalam keadaan duduk atau berbaring pun bisa. Selanjutnya ada hikmah kita dalam sholat bagi orang sakit ini. Yang pertama yaitu dengarkan, hikmahnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, hatinya lebih tenang. Dan yang ketiga, menyadari kemurahan Allah SWT, karena Allah itu sudah memberikan kita kemudahan, keringanan untuk melaksanakan sholat ketika kita lagi sakit, dan mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah SWT. Kita harus tetap bersyukur nih apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, masih bisa bermain sama teman-teman, masih bisa berkumpul dengan keluarga, dan masih bisa berkumpul seperti kita sekarang ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Ayo tanya dulu. Apa itu tentang tata cara sholatnya, atau bagaimana, atau gerakannya? Masih penasaran? Masih belum paham gerakannya? Ayo tanya. Ayo boleh dong tanya. Tanya dong. Oke, di sini ibu akan kalau nggak ada yang tanya, ibu nanya balik deh sama kalian. Ada berapakah tata cara sholat bagi orang sakit? 3. Apa aja? Dengan cara bagaimana? Dengan cara duduk. Yang kedua? Cara berbaring. Good. Dengan cara terlentang. Iya, pinter. Yang pertama duduk, kedua berbaring, dan ketiga terlentang. Nah, selanjutnya ibu akan memperagakan gimana tata cara sholat bagi orang sakit. Nanti setelah itu kalian praktek satu-satu supaya lebih paham lagi. Ya, supaya nanti ketika kalian lagi sakit bisa mempraktekannya dengan baik dan benar. Oke, di sini ibu akan mempraktekkan tata cara sholat sambil duduk. Perhatikan ya. Hati nih, menghadap ke kiblat. Duduknya seperti ini. Misalnya di tempat tidur ya. Misalnya ini tidur. Nah, pertama kita niat dalam hati kalau kita akan melaksanakan sholat, misalnya sholat zuhur. Oke, yang sujud itu
posisinya membungkuknya lebih rendah daripada rukuk. Nah seperti ini, perhatikan. Nah yang kayak gini, ini rukuknya. Terus Allahu Akbar. Ini duduk di antara dua sujud. Terus sujud lagi. Lebih rendah rukuknya. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Ini tasyahud akhir. Nah salamnya kemana dulu? Kanan. Kanan dulu, tengok, terus ke kiri. Nah, seperti itu gerakannya yang sambil Ada yang bisa? Ayo praktek coba. Yuk praktek. Alika atau Lutfina atau Afita atau Afika. Yuk. Ayo, Lutfina deh, Lutfina dulu. Sini, di depan sini sayang. Nggak boleh loncat, muter. Kita prakteknya 1 rakaat saja. Sini sayang, menghadap ke kiblat. Ya duduk kayak tadi. Nah, perhatikan ya, nanti praktek juga loh kalian ya. Oke, yuk gimana? Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, baca yang surat-surat pendek dan Al-Fatihah dan surat pendek. Ya. Terus ruku. Allahu Akbar, agak buku dikit. Terus tidak sami. Allahu liman hamidah. Sujud. Sujud. Nah, agak membungkuk. Benar, kayak gini agak membungkuknya lebih rendah daripada ruku. Ya, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Tengok ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good. Ya, Mutfina. Pintar paham berarti. Ayo, sekarang yang lain siapa nih? Ayo, Alika. Ayo, Alika. Ya, duduk, madep ke sana. Ya, sekarang mulai. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, good. Baca apa? Al-Fatihah dan surat-surat Ya, sekarang ruku. Allahu Akbar. Rukuknya jangan terlalu membungkuk banget, sayang. Nah, gitu. Terus sami Allah liman hamidah. Tidak, sekarang ruku lagi. Sujud. Allahu Akbar. Nah, agak lebih rendah. Allahu Akbar. Terus sujud lagi. Ya, good. Terus tasyahud. Nah, ya, good. Pinter Alika. Ya, sekarang siapa lagi yang mau praktek? Afika atau Afita? Afika atau Afita? Ayo, Afita. Ya, good. Ya. Allahu Akbar. Good. Baca Al-Fatihah dan surat pendek. Terus ruku. Allahu Akbar. Nah, good. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allah. Nah, good. Allah Akbar. Nah, sekarang tasyahud akhir. Tengok ke kanan dulu dan ke kiri. Ya, good. Siapa lagi? Afika. Ayo, mau. Enggak, sini. Afika. Ya. Ya, pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah dan surat pendek. Allahu Akbar. Ruku. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Ya, good. Duduk di atas sujud. Allahu Akbar. Enggak Allahu Akbar. Nah, gini aja. Kan habis sujud. Terus duduk di atas sujud. Allahu Akbar. Sujud lagi. Nah, Allahu Akbar. Tasyahud akhir. Tengok ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, good job. Lagi. Mei, ada yang mau coba Mei juga. Ini pinter loh. Mau nyoba semua. Pinter ya. Duduknya madep ke sana kayak mbaknya tadi. Nah, ya, takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Bentar. Sudah kamu di sini sayang. Di atas pusar. Nah, yuk sekarang baca dalam hati ya Al-Fatihah dan surat pendek. Setelah itu ruku. Allahu Akbar. Rukuknya agak membungkuk dikit. Nah,
Nah, sami Allahu liman hamidah. Sujudnya agak membungkuk lagi. Allahu akbar. Allahu akbar. Duduk di antara dua sujud. Terus sujud lagi. Sujud lagi. Terus tasyahud akhir. Tengok ke kanan dan ke kiri. Ya, good. Udah. Ada yang mau praktekin nggak? Mau nggak? Mau nggak? Ayo. Nanti dapat nilai loh. Mau? Mau nggak? Mau nggak? Ayo. Itu Mbak yang mana? Mau? Nggak? Nggak? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau nggak mau praktekkan nggak apa-apa. Besok di pertemuan selanjutnya ya. Nah ini sudah pada bisa semua praktek sholatnya tentang yang dengan cara duduk yang terlentang dan berbaring. Mau dipraktekkan juga tidak? Yuk coba yang ini ya, yang terlentang ya kita ya, yang prakteknya dengan cara terlentang ya. Kita sudah mempraktekkan tata cara sholatnya dengan sambil duduk. Nah, yang sekarang kita akan mempraktekannya dengan cara terlentang. Oke, tapi pakai bantal ya, karena supaya kepala kita itu bisa menghadap ke arah kiri. Coba satu orang sini. Yuk, Alika coba Alika bisa. Oh, praktek dulu ya ibu ya. Nih, maaf ya ibunya tidur di sini nggak apa-apa ya. Tidur di sini. Praktek di sini maksudnya ya. Nggak apa ya. Nah, oke. Jadi bantal ini gunanya untuk supaya kepala kita agak tinggi dan kepala kita menghadap ke arah kiri. Nah, maaf ya. Jadi seperti ini. Nanti dulu. Kayaknya nggak sopan ya aku yang praktekin. Nanti coba. Seperti ini ya, terlentang gunanya kepala kita supaya menghadap ke arah kiblat. Nah, caranya dengan bagaimana? Lihatin, perhatikan. Allahu Akbar, kita bersedekap. Baca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Nah, rukuknya Allahu Akbar, kepalanya agak kayak gini. Ya. Baca itu terus sami Allah liman hamidah. Sujud. Allahu Akbarnya agak membungkuk lagi, lebih rendah daripada rukuk. Terus Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, terus sujud lagi. Allahu Akbar, terus tasyahud akhir. Tengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ke kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Dengan cara terlentang. Oke. Ada yang paham nggak tadi? Nah, ada yang mencoba mempraktekannya. Nanti dapat nilai loh. Ayo, coba Alika atau Mutfina atau Afika atau Afita atau Mei. Yo, Mutfina dulu. Good job pokoknya yang mau mempraktekannya. Sambil tidur menghadap ke arah kiblat. Nah, good. Ya, coba takbiratul ihram. Allahu Akbar. Terus baca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Terus ruku. Allah. Rukunya gimana? Nah, good. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus sujud lagi. Allahu Akbar. Lalu tasyahud akhir. Ya, tengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, good. Ayo yang ketawa-ketawa tadi paham nggak? Ayo, paham nggak yang ketawa tadi? Coba Alika atau Afita atau Afika. Yuk, siapa nih? Alika dulu. Yuk, good. Sini maju. Jangan ketawa, nanti kalau maju bisa dong. Ya, coba takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, good. Bersedekah, baca Al-Fatihah dan surat-surat pendek, terus ruku. Allahu Akbar dulu sayang. Nah, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah deh.
Ulangi dari awal, nggak fokus Alikanya. Yuk, coba, jangan diketawain dong. Yuk. Ya. Akbar. Baca Al-Fatihah dan surat pendek, terus ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tetap gini saya. Nah. Terus Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar duduk di antara dua sujud lagi. Allahu Akbar. Ya, tasyahud akhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good job. Siapa lagi? Afika, udah, cukup, paham ya? Jadi tadi itu dengan cara duduk dan sambil terlentangnya di tempat tidur. Nah, jadi anak aku ngobrol. Jadi ketika kita sholat harus tetap melaksanakan sholat fardu. Kalau tidak bisa berdiri, bisa sambil apa aja tadi? Duduk, terlentang, dan berbaring. Iya, jadi anak-anak harus tetap melaksanakan ibadah sholat fardu karena sholat fardu itu wajib untuk dilaksanakan bagi umat muslim. Nah, sholat itu merupakan tiangnya agama. Jadi bagaikan rumah. Kalau tidak ada tiangnya, 4 itu bakal roboh. Begitu juga pondasi Islamnya kita, keimanannya kita. Jika kita tidak sholat, maka kita tidak mempunyai pondasi yang kuat, iman yang kuat, ya. Jadi harus tetap melaksanakan ibadah sholat. Jangan malas-malas loh. Di sini siapa yang malas-malas sholatnya? Ayo, nggak sakit aja udah malas sholat fardu, apalagi dalam keadaan sakit. Ya harus tetap sholat. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Gerakannya cukup. Oke, di sini Ibu akan memberikan sebuah soal untuk ngetes pemahaman kalian semua, seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke? Harus paham ya. Soalnya enak loh ini. Ya, dikerjakan. Ditulis kelasnya 5. Kelas 3. Lupa. Kelas 3. Pinggirin dulu. Ya, dikerjakan ya. Dikerjakan. Ayo dikerjakan. Ya, coba kerjain. Tulis namanya siapa? Kelasnya kelas ini. Good. Terus ini sholat apa nih? Ibadah yang harus tetap dikerjakan walaupun dalam keadaan sakit adalah sholat apa? 5. Ya, ditulis. Oke, gimana soalnya? Bisa dikerjakan? Udah semua? Wih. Coba sini yang udah selesai. Ya, good. Good. Maaf ya sayang. Udah? Ya, good. Jadi, coba Ibu tes nih ya. Masih ingat nggak jawabannya? Ibu tes ya. Ibadah yang harus tetap dikerjakan walaupun dalam keadaan sakit yaitu ibadah sholat. Iya, good. Orang yang tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri boleh melakukannya sambil
Duduk. Sholat dengan berbaring miring dilakukan dengan posisi wajah menghadap ke arah pinter. Orang yang sakit dan tidak mampu lagi menggerakkan tubuhnya, maka sholatnya cukup di dalam hati. Salah satu hikmah sholat bagi orang sakit yaitu Mendekatkan diri kepada Allah. iya, pinter semuanya. Pinter. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang materi pada hari ini? Tidak, cukup. Coba, Ibu akan nanya nih sama kalian. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada materi hari ini? Ayo, dikit boleh, banyak boleh. Menyimpulkannya saja. Ayo, coba. Siapa yang bisa? Ayo. Bisa nggak? Hah? Mufina bisa nggak menyimpulkannya? Hah? Bisa tidak? Coba, ayo, coba disimpulin. Materinya bagaimana? Ayo, coba. Ketentuan sholat bagi orang sakit. Iya, ada berapa? Ada 3. Yang pertama, sebutin. Sholat dengan cara duduk. Hmm. Sholat dengan cara berbaring. Sholat dengan cara terlentang. Iya, good. Jadi, Ibu akan menyimpulkannya kembali. Ketentuan sholat bagi orang sakit itu ada 3, yaitu dengan cara duduk, terlentang, dan berbaring. Nah, ketika kita sholat dalam keadaan duduk, terlentang maupun berbaring, harus tetap melaksanakannya menghadap ke arah kiblat. Begitu. Karena Allah sudah memberikan kita keringanan, maka dari itu kita harus tetap melaksanakan ibadah sholat fardu. Nah, paham semuanya? Paham. Oke, kalau paham dan waktunya sudah cukup, mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.